di SMP Petra 3 di Manyar, dan saya sekarang ini lagi kelas 9, dan tahun depan saya akan naik kelas jadi SMA. Saya akan membahas arti dari nama saya. Nama saya itu artinya itu dari gunung di Jepang itu. Dan saya biasanya di sekolah itu suka belajar biologi. Karena itu saya ya suka biologi, kayak seperti anatomi hewan-hewan, tumbuhan. Dan favorite food saya adalah makaroni dan pizza, karena saya suka keju. Dan saya terinfluence karena bapak saya suka keju. Dan biasanya hobi yang saya suka lakukan adalah main game, berbicara dengan teman, dan baca buku. Baca buku biasanya saya bukunya mengambilnya dari perpustakaan sekolah. Kalau main game saya ya suka Industrialist dan Tower Defense Simulator. Kalau moto dari moto saya adalah jangan berpikir negatif bahwa orang akan judging dirimu sendiri. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Bagus. Nah, nama saya Yosen Putra dan partner saya. Nathaniel Mane. Sebelum kita mulai, mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Siapa yang mau jadi sukses? Saya. Bisa lebih keras? Siapa yang mau jadi sukses? Saya. Bisa kalian sekali lagi lebih keras? Saya. Bagus. Kunci kesuksesan adalah energi. Sekali lagi, energi. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Hari ini kami akan share bahwa pengetahuan itu penting loh. Betul. Nah, sebelum kita belajar, kita biasanya kalau di depan gugup, takut, sama lupa kadang-kadang. Tapi semenjak kita menemukan RTV, kita sudah lebih baik. Sekarang saya lebih pede dan bisa berbicara lebih jelas dan bisa holding hand. Jadi, kalau kita bisa, pasti kalian juga pasti bisa. Jangan lupa semangat belajar untuk belajar. Terima kasih semuanya. Keep everything going. Sebentar, kita bukan bahasa. Nama saya Mike. Nama saya Yosen. Dan hari ini kita mau mempresentasikan MBG. kalian pasti tahu kan siapa yang membuat MBG? Pak Prabowo. Nah, pengurusnya adalah Dr. I.R. Dadan Hidoyono. Nah, kalian kan pasti pernah dengar ya, pengurus MBG itu kurang elak, jadi akhirnya banyak korupsi, juga makanan MBG itu racun bagi anak-anak ya. Nah, gimana solusinya ya? Nah, solusi pertamanya adalah reshuffle para petinggi agar tidak terjadi korupsi. Dan yang kedua, alokasikan dana MBG supaya tidak ada korupsi maupun hal-hal buruk yang terjadi. Nah, konklusinya adalah MBG sebenarnya itu bagus, hanya pengurusnya aja yang kurang kompeten. Ah, betul. Jadi, lestarikan MBG supaya anak-anak kita berdaulat dan makmur. Keep MBG going. See you. See you guys. Hello everyone. Hello. I can't hear you. Hello. Great. Hello, my name is Justin, and now I'm going to be
DMCing about a birthday party by Nathaniel. Please give her applause. Now we're going to be singing Happy Birthday to Nathaniel. Are you ready? Ready? I can't hear you. Yes, ready. Great! 3, 2, 1, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. And now, for Nathaniel, please come up to the stage and blow the candle. Are you ready, Nathaniel? Yes. Great! 2, 1, go! Blow the candle. Adele, can you please cut the cake, please? 3, 2, 1, cut! Great! And now we're going to have a dinner session. And the RTV Talent Agency is going to do a performance. Please give the RTV Talent Agency applause. Wow, that was a very incredible performance. Now, we're going to be playing games. Okay, so the game we're playing is going to be swinging around the chair. And this is how to play the game. When the music starts, everyone has to move circularly around the chair. And if the music stops, you have to sit on the chair. And if you lose, then you have a punishment. Ready? Set? Go! Now that the game's done, we're going to be giving the people who failed a punishment. And can you guess what the punishment will be? No. Is it singing or something? Yes, it's singing. Let's see them singing. Wow, the singing was wonderful. The voice was wonderful. Thank you for being in Nathaniel's birthday party. And now? And I will see you guys next time. And before we end this, give DJ Arya applause. Once again, my name is Wilson, and peace out. Ladies and gentlemen, please welcome our Master of Ceremony, Ryu and Alia. Selamat siang semuanya. Pernahkah kalian merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Lah, hal itu dapat diubah dengan menanam bibit-bibit yang positif dalam diri kita. Nah, benar sekali Ryu. Maka dengan itu, perkenalkan nama saya Alia dan partner saya. Riosen. Kami ucapkan selamat datang di acara Grand Launching Produk Buku Desit karya John Gordon. Boleh beri tepuk tangan. Sebelum itu, mari kita mendengarkan sambutan dari John Gordon. Boleh beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak John Gordon atas sambutannya. Saya sangat setuju dengan beliau bahwa kita harus memiliki hidup yang dijalani dengan penuh makna. Nah, hal ini dapat tercapai jika kita mengikuti arahan-arahan dalam buku ini. Pertama-tama, pastikan kita menemukan potensi diri dalam hidup kita. Dengan menetapkan tujuan hidup setiap harinya, Anda ingin mendapat hidup yang lebih baik. Mari kita saksikan buku ini. Baik hadirin sekalian, untuk memeriahkan acara hari ini, kita akan melakukan door prize. Boleh beri tepuk tangan. Dengan berakhirnya door prize, kita sudah mencapai akhir acara. Nah, hadirin semuanya, jangan lupa hanya dengan 60.000 saja kalian bisa mendapatkan buku ini. Akhir kata, saya Alia dan partner saya Riosen,
kami pamit undur diri dan Terima kasih. Yeay. Hai foodies lover, Kembali lagi di RTV Channel. Hari ini kita berada di N0 Cafe, Surabaya. Nah, aku dengar banyak orang bilang kafe ini menarik dan Instagram banget loh. Eits, sebelum itu jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Nah, bener banget Ryu. Sebelum masuk, aku mau pantun dulu nih. Naik becak sambil keliling kota. Cakep, Tentunya melihat pemandangan yang asik. cakep, Yuk kita kunjungi Cafe N0 Surabaya. asik. Yuk kita masuk. Wah, estetik sekali ya. Iya nih Ryu, tempatnya luas, cozy, dan desainnya modern gitu. N0 Cafe ini buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Dan memiliki ruangan indoor dan outdoor. Wah, keren banget ya Ryu, tapi sekarang aku udah lapar nih. Sama. Yuk kita langsung pesan makan aja. Yuk. Nah, guys, ini kita sudah pesan makanannya. Ini namanya nih tahu genjrot. Wah, ini makanan khas Indonesia ya Ryu, tapi Iya. kok aku lihat ada topping-topping yang berbeda nih. Ini Iya, apa ada bacon, ada telur ikan, ada bawang merah, ada bayam crispy-nya juga. Wah, keren banget ya. Yuk kita langsung cobain. Rasanya enak banget ya. Tahunya itu crunchy di luar tapi soft di dalam dan rasanya asin dan gurih gitu. Perpaduan antara tahu dan baconnya nggak aneh, tapi pas. Nah, gimana kalau kita sekarang cobain minumannya Ryu? Yuk, Nah, apa jadi namanya? ini tuh namanya teh leci guys. Dari segi tampilan ini tatakannya lucu banget ya, sama pakai gelas yang matching juga nih. Dan di sebelahnya ada gula buat kalian yang merasa minumannya kurang manis. Oke guys, itu dia keseruan vlog kita hari ini. Kafenya recommended, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Selamat siang semuanya. Nama saya Riosen. Riosen Putra Kusuma. Kalian bisa panggil saya Rio. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang anak elang yang berada di lingkungan sekitar ayam. Nah, ceritanya itu seperti begini. Suatu hari petani itu berjalan di sekitar hutan. Dan waktu berjalan sekitar, dia menemukan telur yang ada di tanah. Nah, dia mengambil telurnya dan menginspeksi telurnya. Dan tidak lama dia memikirkan untuk membawa dan menaruh telurnya di kandang ayamnya dia. Dan dalam beberapa hari, telur tersebut menetas menjadi ayam abu-abu. Tetapi ayam sekitarnya berwarna kuning. Tetapi ayam sekitarnya dia menerima dia sebagai keluarga mereka. Dan setelah mereka semua menetas, mereka pergi keluar untuk mencari makanan. Dan seketika ada bayangan yang dari langit, dan semua ayam pada panik-panik. Tetapi hanya ayam abu-abu aja yang diam saja sambil melihat ke atas. Wow, dia bisa terbang. Dan ayam-ayam sekitarnya dia memberi nasihat kepada dia
Hei, ayo melarikan diri. Jangan berdiam diri. Loh, kenapa? Itu elang. Elang itu akan memangsa kita. Ayam abu-abu tersebut mengatakan, tapi aku ingin bisa terbang. Dan ayam lainnya menasehati dia lagi, jangan macam-macam. Kita ini semua ayam. Dan akhirnya ayam abu-abu tersebut menerima nasihat mereka. Dan tidak lama mereka tumbuh besar dan mereka semua juga mati. Tetapi hanya satu tersebut yang sangat menyedihkan sekali. Ayam berbulu abu-abu tersebut ternyata elang, tetapi dia tidak mengetahui dan dia tidak dapat impiannya dia karena nasihat ayam-ayam sekitarnya dia. Setelah mendengarkan cerita yang saya jelaskan, pesan moralnya adalah jangan membiarkan lingkungan sekitarmu untuk menghambat impian dan potensimu. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Oke, sekian semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Halo semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Riosen. Kalian semua bisa manggil saya Rio. Nah, saya punya pertanyaan. Pernahkah kalian merasa kepanasan, kehausan saat pergi keluar? Siapa? Oh, nggak ada ya. Nah, bagi yang ada, saya memiliki solusi. Nah, solusinya adalah botol tumbler milik merek Tigo. Boleh beri tepuk tangan? Nah, botol tumbler ini dapat menahan 1,2 liter cairan seperti air dingin, air panas, dan es batu. Dan ketahanannya itu jika menggunakan air panas bisa tahan selama 12 jam. Kalau menggunakan air dingin dapat tahan selama 24 jam. Kalau es batu, nah itu baru lebih lama, 120 jam. Nah, ini saya persilakan semuanya untuk boleh melihatnya. Kalian tahu harganya seberapa? Nah, harganya itu 250.000. Nah, tapi karena hari ini saya akan memberi diskon sebesar 20%. Nah, agar tidak lama-lama, saya ingin mengucapkan stay hydrated. Thank you and God bless you.